warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anak kelas 5? Oke, sekarang lanjut ya materinya. Kita lanjut ke materi bab sedekah ya. Alhamdulillah. Kemarin pengertiannya sebetulnya sudah dibahas ya. Bedanya sedekah infak dan zakat. Terus pengertiannya sedekah apa, pengertiannya infak apa, pengertiannya zakat apa ya. Awas lo ya, betul-betul paham lo ya. Yang enggak paham segera WA Budia ya. Jangan dibiarkan nanti. Nanti kalau nggak paham jadi nggak paham terus, nggak ngerti terus nanti sampai kelas 6 bahaya nanti ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Pengertian sedekah. Ingat, setiap kita membahas apapun ya, biasanya selalu didahului dengan pengertian. Kenapa? Supaya paham dulu makna kata, baik secara bahasa atau istilah yang sedang kita pelajari. Jadi nggak bingung sayang. Nanti jangan-jangan sudah tahu surukunnya, sudah tahu syaratnya, terus juga balik mana? Haid itu apa sih? Ya, zakat itu apa sih? Padahal sudah belajar tentang rukun zakat dan seterusnya. Ini nggak lucu ya? Ya, yuk. Oke. Menurut bahasa itu artinya pemberian atau derma. Pemberian ya. Tidak ada sesuatu. Tidak ada batasan harus berupa barang atau apa. Coba beda dengan infak. Nanti dilihat pengertiannya infak itu apa. Nah, secara istilah itu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, harta atau lainnya. Ya, di garis bawah ya. Kalau sedekah itu bisa barang, harta atau lainnya. Nah, niatnya apa? Hanya mengharap ridho Allah. Ya, hanya mengharap ridho Allah. Ya, oke, lanjut. Dalil dari sedekah, ya, sebagai muslim itu melakukan sesuatu apa itu? Di dalam Al-Mulk itu saya Barakalladzi biyadil mulku wa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita beramal itu amal yang sesuai yang dituntun oleh Allah dan Rasul. Enggak boleh amal itu ngarang-ngarang sendiri. Makanya ketika bahas tentang agama, tentang fikih, tentang AA, tidak boleh berandai-andai. Seperti kemarin bahas tentang hari kiamat. Bu, katanya ada hari kiamat tanggal 25 Dzulhijjah, bener apa enggak? Lo kalau enggak ada diinformasikan oleh Rasulullah seperti itu enggak usah percaya, ya. Apapun yang tidak ada di materi yang kita pelajari, yang kalian sudah kuasai ilmu-ilmu agama sejak kelas 1, enggak usah dipercaya. Itu berarti datangnya tidak dari Allah dan Rasul. Makanya dicek dulu. Ini ada dalilnya enggak? Ada ayat Al-Qur'annya enggak? Ada hadisnya enggak? Itu ya sayang ya. Supaya pikirannya enggak kemana-mana ya. Oke, arti dari surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Kemudian tidak bacakan semua, baca atasnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Disebutkan di situ sedekah. Dengan menyebut-nyebut sekalian diajari oleh Allah kalau sudah sedekah jangan disebut-sebut. Dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat ya, orang yang sedekahnya disebut-sebut, orang yang sedekahnya karena ria, itu dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Ya mintanya itu dipuji oleh manusia. Ada kata sedekah di situ. Makanya itu dianjurkan sedekah ya. Nanti dibaca lagi ya secara utuh ya. Kemudian surat Yusuf ayat 88. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah. Ya, bersedekahlah kepada kami. Ada kata sedekah di situ ya. Jadi kata sedekah itu ada dalam Al-Quran, kata infak juga ada dalam Al-Quran, kata zakat juga ada dalam Al-Quran ya. Jadi kalau dikatakan dalilnya apa? Dalil itu apa sih Bu? Nah, nanti bingung lagi ya. Jangan ya sayang ya. Kalau dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Oke. Hadis Nabi. Dia baca yang kedua ya. Ya, oke. Idza mata banu Adam.
Ya, in qada amaluhu illa min thalasin, sadaqatul jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladun salih yad'u lah. Jadi sesungguhnya Rasul bersabda, kalau anak Adam itu telah meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Sedekah jariyah itu terus nanti seperti infak ya. Sedekah jariyah itu seperti infak ke masjid. Kalian mungkin ngajari temennya ngaji, ngajari temennya ilmu yang tidak paham, lalu temennya itu jadi pinter. Selama temennya itu ngamalkan ilmu yang dari kalian, dari jariah kalian itu sayang ya. Oke, lanjut. Sekarang hukum sedekah itu adalah sunnah mu'akkad, tapi ada juga yang wajib. Jadi hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sangat sering dilakukan oleh Rasulullah. Wah, Nabi itu sering lakukan, makanya disebut sunnah mu'akkad, kuat ya. Tapi juga ada yang wajib. Loh, kalau ada orang yang sudah kelaparan, terus kita di rumah banyak makanan, wajib itu untuk ngirim makanan ya. Jadi lihat kondisinya. Juga ada yang haram. Nah, menyedekahkan barang-barang yang haram. Wah, itu aduh, tak sedekahi apa barang haram itu ya. Misalnya apa ya sayang ya? Nah, dikasih minuman keras, biar mabuk. Minuman keras biar mabuk. Sedekah yang barang yang haram itu tidak boleh. Jadi nanti dibaca lagi ya buku paketnya biar jelas ya. Oke. Rukun sedekah ya. Rukun sedekah itu tidak harus paham, gak apa-apa itu mesti ngerti dari dulu ya. Rukun sholat, rukun sedekah itu, rukun zakat itu sama saja. Yaitu orang yang beri sedekah, orang yang diberi, dan barang. Nah, ijab kabul itu maksudnya gini sayang. Ijab kabul itu maksudnya, misalnya nih Bu Dia ngasih ya. Ngasih kepada siapa ya? Ngasih kepada Bimo. Terus Bu Dia bilang, Bimo, ini anak Bu Dia punya buku, bagus banget. Baca ya. Nah, namanya ijab. Terus Bimo bilang begini, Alhamdulillah, terima kasih Bu Dia. Saya terima ya Bu Dia bukunya, senang sekali. Jazakallah khair Bu Dia. Nah, itu namanya qabul. Ya sayang ya? Itu namanya qabul. Paham ya? Oke, macam-macam sedekah. Ada sedekah wajib, sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya kayak zakat. Ya, ada ukurannya, ada waktunya, ya kan? Sudah belajar waktu-waktu zakat fitrah itu wajib hukumnya. Fidyah, membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu kalau misalnya ini ada yang sudah haid, terus ternyata haidnya itu lama banget pas Ramadan, mau bayar puasa, terlalu banyak hutangnya ya, bayar fidyah dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini kalau yang seperti ini, mahar, kafarat ya. Sedekah haram, tadi Bu Dia sudah singgung sedikit ya. Ada sedekah haram, sedekah yang dilarang, barang haram atau barang najis ya. Sedekah sunnah itu sedekah yang mendapat pahala, contohnya wakaf. Wakaf itu titik ya, wakaf itu berhenti ya. Jadi kalau sudah masjid punya tanah diwakafkan berarti sudah berhenti. Yang punya rumah sudah tidak punya hak, yang punya tanah sudah tidak punya hak. Sudah amal jariahnya terus kepada yang mewakafkan. Nah, kok istilahnya kayak tajwid Bu? Iya memang maknanya sama, yaitu berhenti ya. Jadi berhenti menjadi miliknya orang itu, sudah diwakafkan untuk umat Islam, untuk dakwah Islam, diwakafkan untuk masyarakat. Oh, aku punya tanah 10 hektar, tak buat untuk bangunan sekolah MI Khadijah. Wow, siapa tahu ya. Nanti kalau sudah besar seperti itu ada di antara kalian ya. Bu Dia doakan nanti ada yang seperti itu, mewakafkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bisa jadi amal jariyah. Nanti belajar kalau kelas 5 itu ada namanya Utsman bin Affan sayang. Utsman itu sampai sekarang itu sumur Raumah. Sumurnya Utsman itu sampai sekarang masih mengalir, dimanfaatkan oleh semua orang di daerah Madinah di situ. Nah, bayangkan Utsman itu sudah Allah panggil, sudah pasti insya Allah dijamin masuk surga. Itu jariyah, amal jariyahnya masih mengalir, pahalanya masih dapat pahala sekarang. Nah, hati-hati juga kebalikannya ya. Jangan bikin dosa yang jariyah ya. Dosa jariyah itu dosa berkelanjutan ya sayangnya. Mengajarkan sesuatu yang buruk, tiba-tiba Allah manggil kita meninggal. Bu Dia ngajarkan sesuatu yang buruk ya. Terus Bu Dia meninggal. Lah orang itu terus melakukan hal-hal yang buruk. Waduh, Bu Dia sudah meninggal kok dosanya masih terus saja nanti dikirim ke Bu Dia. Wah, gawat ini ya. Jadi wakaf dan amal jariyah sunnah ya. Sedekah mubah, sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak.
Contohnya kayak hadiah ya. Oke, lanjut. Bentuk sedekah harta itu bisa berupa uang, makanan, pakaian. Loh Bu, kok kayak saya kayak infak ya? Iya, sama. Infak itu salah satu masuk dalam pemahaman sedekah. Kan boleh barang, boleh. Tapi kalau dikatakan senyum berarti bukan infak ya. Kalau infak boleh dikatakan sedekah boleh. Tapi nanti kalau ulangan akan Budia bedakan tetap. Kalau barang itu berarti infak, kalau selain barang itu sedekah ya. Sekali lagi Budia ulangi lagi. Kalau nanti ulangan, kalau itu berupa barang atau harta, masukkan infak pemahamannya. Kalau berupa selain itu pertolongan, jasa, terus apa itu bantuan setiap seperti itu ya, itu masukkan sedekah ya biar sampean tidak bingung ya sayang ya. Yes. Sedekah sikap perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu, menyingkirkan penghalang jalan dan lain-lain. Oke. Sedekah lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini sedekah yang masya Allah tinggi nilainya. Setiap pagi baca Astagfirullahaladzim 100 kali ya, itu sedekah buat ruas. Kalau habis sholat sedekahnya lagi lisannya subhanallah 33 kali. Waduh, masya Allah, itu membuat kalian insya Allah taqarrub ilallah, dekat dengan Allah ya, dekat dengan Allah ya, masya Allah ya. Nanti kalau kepingin dekat sama Allah tuh lisannya itu banyak sedekah, banyak berbicara yang baik-baik ya, supaya jadi sedekah yang terus mengalir pahalanya. Bayangkan kalau perbuatan itu dituduh banyak orang, wah sampean dapat pahala yang banyak wis tak terhitung ya. Sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, belajar bareng, bukan contek-contek bareng, bukan. Ya, bukan curang-curangan bareng. Nah, itu bukan sedekah itu, tambah dosa, nanti dosa bareng itu namanya ya. Sedekah yang bareng, yang baik. Nah, dia yakin kok kalian itu tahu yang baik. Kita itu punya hati nurani sayang. Hati nurani itu sudah tahu mana yang baik. Pasti ya. Allah sudah kasih ruh kok ke dalam hati kita. Apalagi orang Muslim pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, oke. Sedekah tenaga, membantu membangun madrasah, pondok pesantren, nyapu rumah ya. Di samping ibu saat ibu masak. Itu top itu top ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita bahas dulu, dipahami dulu. Budia tidak ada tugas dulu kali ini ya, dipahami dulu sambil dibaca-baca dulu ya sayang ya. Bedanya nanti kita lanjut di bagian yang kedua. Dibaca loh, Budia lihat yang masuk ini berapa nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.